Halo Sobat Pagi Pemirsa, welcome back to Anis Today. Good morning Arlista. Good morning Togi, bahagia sekali kamu. Harus semangat dong, karena baru masuk, karena kemarin cepat libur. Jadi harus semangat kerja. Sama kan, kita sama-sama baru masuk ini hari ini. Iya. Aku semangat membara, tapi Kenapa? saking semangatnya ini aku bingung nanti malam mau masak apa buat suami aku. Kenapa? Apa memang mungkin ini ya, si sang partner ini mungkin banyak maukah? Atau mungkin apa? Kenapa bingung? Bukan, karena gasnya habis. Oh, gas kan tinggal beli lagi. Tapi kan gas yang 3 kg ini lagi langka banget, Togi, lagi kamu pakai gas sulit. yang 3 kg ya. Kalau aku pakai warna yang pink agak gedean. Sombongnya. Aku sih bukan yang gas 3 kg, gas yang abang-abang keliling, yang gas buat isi korek. Bukan. Iya, Togi, jadi lagi bingung. Iya, lagi langka. Apakah harus beralih ke gas yang pink tadi? Nah, itu masih dalam pembicaraan lagi nanti. Kita berharap pemerintah bisa punya ini ya, mungkin formasi atau enggak solusi terkait dengan kelangkaan LPG di berbagai daerah, bukan hanya di Jakarta saja ya. Iya, dan nanti informasi selengkapnya tentang gas 3 kg ini akan kami sajikan dalam iNews Today selengkapnya pemirsa. Dan selain informasi tentang gas, selama 1,5 jam ke depan kami juga akan menghadirkan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif. Benar sekali. Langsung inspiratifnya aku kaget ya. Inspirasi apa aja ya. Tapi sekali lagi misalnya dalam edisi hari ini kami akan menginformasikan juga salah satunya terkait dengan mengenai saat ini yang sedang viral yang tadi kita sempat sajikan atau terkait dengan stok LPG kilogram yang langka di sejumlah daerah, bukan hanya di ibu kota saja ya. Dengan saya Togi Snaga dan saya Arlisa Hadi, pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Bisa kita lalu informasi hari ini di mana diduga melaju ugal-ugalan 2 sepeda motor saling bertabrakan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan akibat kecelakaan ini pemirsa, 2 pengendara sepeda motor meninggal dunia. Segerombolan geng motor menyerang sebuah toko ban di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, selain merusak toko, para pelaku juga mengancam penjaga dengan senjata tajam. Ya, lagi-lagi ya, geng motor ini meresahkan warga, menyerang toko berulah. Kita berharap pihak polisi ini nantinya setelah sudah mendapatkan laporan dari korban, ini polisi langsung gercep ya, langsung rutin patroli. Setuju. Terus juga sebenarnya untuk edukasi para pemuda supaya tidak ikut geng motor, harus ada komunikasi dan pendekatan dari para orang tua kepada anak-anaknya. Mungkin ya memang sudah bukan zamannya, tapi mungkin mulai diberlakukan lagi jam malam kepada anak-anaknya itu tidak ada salahnya. Kenapa? Karena untuk meminimalisasi anak-anak kita ini bergaul dengan teman yang salah, teman yang justru bukannya mengajak kebaikan, tapi yang ayo ikut aja. Nah, ini mungkin jadi peran orang tua juga mengawasi kelompok belajar. Ya, biar kelihatan keren kan kelompok belajar. Ayo ikut aja. Geng SMA sini. Jadi kita belajar nilai prestasi. Bagus. Betul. Saling berlomba itu saling mengejar prestasi, bukan mengejar jagoan siapa. Gak ada yang jago. Kalau misalnya udah ditangkap masuk bui, makan tuh jagoan siapa, ya kan? Oke, kita ke informasi lain pemirsa. Seorang pemuda menganiaya seorang penjual gorengan di Lumajang, Jawa Timur. Aksi tersebut dilakukan pelaku karena tak terima sang adik dianiaya oleh korban. Sementara itu seorang warga tewas usai ditembak oleh orang tidak dikenal di area Pasar Mawar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bogor, Jawa Barat. Mereka mengamankan selongsong peluru di lokasi kejadian. Ya pemirsa, polisi berhasil menangkap 7 tahanan yang kabur dari rutan Polres Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Ya, 7 tahanan tersebut kabur pada 31 Januari lalu ditembak saat ditangkap. Pemirsa dan Togi, untuk yang 7 tahanan ini kabur, ini sempat viral nih di media sosial. Yang menarik itu sebenarnya ada 1 tahanan yang amat sangat berbaik hati dari yang setelah 7 tahanan itu kabur, ada 1 tahanan yang keluar dari sel yang di dalam, dia menutup pagernya. Menutup pintu selnya untuk mencegah tahanan yang lain itu kabur. Jadi itu. Tapi balik lagi untuk 7 tahanan yang kabur sudah ditangkap, alhamdulillah. Ini mungkin jadi perhatian dari polisi ya. Mungkin petugasnya ini SDM-nya kurang. Jadi masa iya dari berapa belas atau berapa puluh tahanan yang jaga cuma 1 tahanan yang baik. Oke, kamu saya kasih remisi. Baik, kita informasi selanjutnya bisa di mana Satgas Operasi Damai Kartens 2025 menangkap salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata. Tersangka atas nama Okoni Siep alias Nixon Matuan ditangkap di Kabupaten Iyalimo.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi mengamankan 56 peserta pesta gay di sebuah apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ya, 3 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka yang berperan sebagai penyelenggara dan penyewa kamar apartemen. Ya, sementara itu 2 orang remaja yang bercengkrama di malam minggu dipalak 2 oknum anggota Polrestabes Semarang. Dan setelah diperiksa propam, kedua oknum berpangkat Aibda dan Aibtu tersebut terbukti melanggar hukum pidana dan kode etik Polri. Pembongkaran puluhan warkop dan pedagang kaki lima diwarnai kericuhan. Ya, jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today, masih bersama saya Togi Sinaga dan Alis Nadi. Dan bisa keterangan antara warga mewarnai antri untuk mendapatkan gas 3 kg di kawasan Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Dan dalam unggahan media sosial, warga menyebut kelangkaan gas ini terjadi usai pemerintah mengeluarkan aturan baru nih yang melarang pengecer menjual gas 3 kg. Dan sementara itu pemirsa, bagaimana stok LPG 3 kg di sejumlah daerah? Kita akan pantau bersama-sama. Ada 2 rekan kami, yaitu rekan Nunung Purnomo di Tangerang Selatan, Banten, dan juga masih selanjutnya ini masih mengenai kelangkaan gas 3 kg. Yes. Ini puluhan warga rela antri panjang demi mendapatkan 2 tabung gas dengan harga murah di SPBU Kedoya, Jakarta Barat. Ya, warga menilai peraturan baru dari pemerintah menyulitkan mereka mendapatkan tabung gas melon. Ya, sementara itu Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg di pasaran. Dan anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon mendesak pemerintah agar mengkaji ulang larangan pengecer menjual gas melon karena menyulitkan masyarakat. Ini akhirnya menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat di saat pemerintah pada saat mengkaji dengan adanya subsidi gas yang 3 kg ini tadi sudah disampaikan ya. Untuk subsidinya sendiri ini mencapai 80 triliun. Nyatanya data yang ada di lapangan, banyak orang-orang mampu, orang-orang kaya, mohon maaf, yang rumahnya bertingkat-tingkat, yang mobilnya harganya 1M itu masih pakai gas 3 kg. Nah, ini kan berarti salah sasaran, di mana gas tabung hijau ataupun gas melon ini kan memang diperuntukkan untuk UMKM ataupun untuk masyarakat yang memang bisa dikatakan dalam kategori menengah ke bawah, tapi ternyata disalahgunakan. Dan juga pengecer. Nah, ini juga pengecer nakal. Kalau misalkan dari pemerintah ini gas tabung 3 kg ini harus dijual, harga eceran itu 19.000 kalau saya tidak salah, tapi ada yang jual 23, 25.000 dan dapat untung ya. Dapat untungnya banyak dari pengecer. Dan bahkan ada di beberapa daerah, tadi sempat ngobrol-ngobrol di daerah Langka atau Nangka gitu, itu satu tabung itu dihargai Rp45.000, saking sangat banyak. Punya rumah mewah dan punya mobil, masa iya nggak malu pakai gas 3 kg. Yang mau beli yang gas pink, yang kayak aku nih ya, gas pink, kayak Togi nih ya, belinya gas pink ya. Gas pink, gas merah, gas biru. Intinya ya gas kan? aja ya. Intinya gas. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Proses pembongkaran puluhan warkop dan pedagang kaki lima di area Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur ini diwarnai kericuhan. Ya, upaya pembongkaran dilakukan karena warkop dan PKL di lokasi tersebut dinilai menjadi sumber masalah sosial. Bisa akibat hilang kendali sebuah mobil mewah ringsek setelah menabrak tiang lampu jalan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama iNews Today. Masih di iNews Today pemirsa, bersama Arlis Nadi dan Togi Sinaga di iNews Center Jakarta. Pemirsa, diduga akibat hilang kendali sebuah mobil sport ringsek setelah menabrak tiang lampu jalan dan pot besar di pinggir Jalan Sudirman, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, pengemudi yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Bisa penyidikan pagar laut terus dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Bareskrim telah memeriksa sejumlah pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pemerintah Provinsi Banten, serta Kementerian ATR BPN. Sementara itu pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil investigasi polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, Ombudsman menemukan kerugian nelayan mencapai 24 miliar rupiah akibat pagar laut, bahkan juga ditemukan unsur pidana. Bisa ribuan tenaga honorer menggelar demo di depan gedung DPR MPR. Para honorer menuntut pemerintah menuntaskan database Badan Kepegawaian Negara yang hingga tahun 2025 tidak kunjung selesai.
Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Anggaran ini Mendagri bahkan mengalami efisiensi hingga 2,7 triliun rupiah. Ya, sementara itu Presiden Prabowo meminta kementerian lembaga untuk efisiensi anggaran hingga 256,1 triliun. Meski demikian, pemirsa, tercatat sebanyak 17 kementerian dan lembaga negara yang tidak terkena pemangkasan anggaran. Jersey laga tandang atau away Timnas Indonesia resmi diluncurkan. Seperti apa? Masih bersama Arlis Tadi dan Togi Sinaga di News Center Jakarta. Pemirsa, seorang balita di Majalengka, Jawa Barat yang tenggelam telah ditemukan dengan jarak 500 meter dari lokasi tenggelam. Ya, ibu kandung balita tak kuasa melihat anak bungsunya meninggal dunia hingga jatuh pingsan. Buat orang tua memang harus berhati-hati mengawasi anaknya. Sering sekali kalau seandainya sibuk, mungkin lagi masak atau mungkin lagi ngerumpi, anaknya main kemana-mana, jadi nggak tahu anaknya main-main, tahu-tahu di situ udah ada mungkin sungai kecil atau enggak itu tadi ya. Anaknya langsung terjatuh terus hingga akhirnya hilang dari pengawasan. Tapi kalaupun memang ibunya ini ataupun orang tuanya sedang sibuk, bisa dititipkan untuk mengawasi ke temannya atau ke saudaranya begitu supaya sama sekali tidak hilang dari pengawasan. Tapi di sisi lain kami juga ingin mengucapkan turut berduka atas meninggalnya si anak. Ya, dan semoga itu juga jadi pembelajaran para orang tua lainnya agar jangan sampai lengah untuk mengawasi anak-anak kita. Kalaupun memang kita ada kesibukan, titipkan pengawasan kepada orang yang ada di sekitar kita supaya tetap terpantau seperti itu. Karena kalau sebenarnya anak kecil kan kita nggak tahu ya daerah-daerah mana mungkin rawan atau enggak mungkin yang bahaya. Apalagi kalau sebenarnya kita di taman, kadang-kadang kita nggak tahu mungkin main sama siapa, atau kadang-kadang itu ketika main bola, bolanya kemana kita ngikutin, taunya mungkin area itu memang area yang berbahaya gitu. Atau mungkin tahu-tahu ada selokan anaknya nggak lihat langsung kejeblos, nah ini kan bahaya juga ya. Iya. Dan informasi selanjutnya pemirsa, kami masih banyak beragam informasi menarik dan penting. Tetaplah bersama kami pemirsa hanya di iNews Today. Ya pemirsa, kembali lagi di iNews Today bersama saya Arlis Tadi dan Togi Sinaga. Pemirsa, jersey laga tandang atau away Timnas Indonesia ini resmi diluncurkan kemarin. Wow, belum tahu nih. Nah, sesi pemotretan jersey anyar tersebut pemirsa dilakukan di 3 negara berbeda dan melibatkan sejumlah bintang skuad Garuda. Ya, sementara itu Komisi 10 DPR RI resmi menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia. Atas keputusan DPR itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyampaikan ucapan terima kasih. Ya pemirsa, bek kebanggaan Timnas Indonesia, Jay Itzes, sempat diincar klub elit Serie A Italia yaitu Juventus. Ya, sayangnya manajemen Juventus urung merekrut Bang Jay karena Venezia mematok nilai transfer selangit. Bisa dalam World Leaders Summit on Children's Rights, Presiden kelima Megawati Soekarno Putri bertemu dan berdiskusi singkat dengan Al Gore, wakil presiden era Bill Clinton. Dalam kesempatan ini Megawati sempat membahas kondisi terkini di Los Angeles pasca diterjang kebakaran hebat. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Today. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program selanjutnya yaitu iNews Siang bersama rekan kami Fazila Khairunisa dan Dian Mirza. Akhir kata, saya Arlis Tahadi. Dan saya Togi Sinaga pamit undur diri, selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok di yang sama. Bye-bye. Bye-bye.